Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wardani. Saya akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah Askep Persalinan atau asuhan kebidanan persalinan dengan materi penyulit yang biasa terjadi pada kala 3 dan kala 4. Ya, lanjutan dari video yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang atonia uteri. Apa itu atonia uteri? Nah, jadi atonia uteri adalah gagalnya uterus berkontraksi dengan baik setelah persalinan, ya. Jadi uterus itu atau rahim kadang akan terjadi gagal berkontraksi setelah kala 1, kala 2, tiba-tiba di kala 3 atau di kala 4-nya uterusnya gagal untuk berkontraksi dengan baik, dan sering terjadinya itu pada setelah kala 3, ya, setelah kala 3. Jadi uterusnya itu gagal berkontraksi dengan baik sehingga dapat menimbulkan perdarahan pada persalinan. Nah, kasus atonia uteri ini adalah kasus perdarahan yang sering terjadi, menjadi penyebab perdarahan yang sering terjadi pada saat persalinan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama bisa karena umur dari ibu yang bersalin ini terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua adalah dari paritasnya, bisa karena multipara dan juga grade multi. Jadi sudah sering untuk melahirkan, itu juga mempunyai resiko untuk terjadinya atonia uteri. Selanjutnya adalah partes lama. Nah, pada kasus partes lama yang mana pada saat kala 1, kala 2-nya lama, ya, bisa kita mencurigai bahwa nanti akan bisa terjadi yang namanya atonia uteri, karena partes lama ini erat hubungannya dengan kontraksi uterus yang melemah. Nah, kalau di awal kontraksinya lemah, bisa jadi di kala-kala yang terakhir juga kontraksinya bisa saja melemah. Yang selanjutnya adalah penyebabnya uterus terlalu regang atau besar. Nah, jadi uterus terlalu meregang atau besar. Nah, ini pada kasus gemeli dan juga bayi besar. Nah, itu juga bisa menyebabkan atonia uteri. Nah, yang selanjutnya adalah persalinan terlalu cepat. Ya, ini juga bisa menyebabkan uterus gagal untuk berkontraksi dengan baik. Lalu yang selanjutnya juga ada anemia. Nah, anemia yang sering terjadi pada ibu hamil ini bisa saja menyebabkan uterus itu juga bisa gagal untuk berkontraksi atau kontraksinya lemah pada saat persalinan, yang mana biasanya di akhir persalinan juga akan ikut melemah juga, ya. Makanya pada ibu-ibu hamil ini harus kita pantau untuk kadar HB-nya supaya kita bisa tahu dan bisa segera menangani apabila si ibu tersebut mengalami yang namanya anemia. Selanjutnya untuk penanganannya yang pertama, ya, biasanya kita akan membersihkan terlebih dahulu semua gumpalan darah atau stolsel yang mungkin berada di mulut rahim, ya. Kita bersihkan semuanya karena hal itu juga dapat mempengaruhi kontraksi, atau kontraksi bisa berpengaruh jadi lemah kalau ada gumpalan-gumpalan darah. Lalu yang kedua, segera kita mulai kompresi bimanual interna. Nah, jika pada saat setelah kita melakukan KBI atau kompresi bimanual interna, uterus mulai berkontraksi, secara perlahan tarik tangan penolong. Nah, jika uterus tidak berkontraksi setelah 5 menit, minta anggota keluarga atau tim yang ikut dalam persalinan kita untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Untuk gambarnya nanti akan ada gambarnya. Sementara untuk bidannya nanti bisa memberikan obat-obatan yang untuk menghentikan perdarahan atau menimbulkan kontraksi, ya, yaitu ada metergin, bisa IM, atau memberikan IV, ya, memberikan IV dengan diisi oksi, ya, dengan tetesan yang cepat. Nah, ini ada contoh
KBI, KBE, dan juga KBA. Ya, kalau KBI ya sudah saya tulis di situ, ya itu ada kita tangannya adalah ada di dalam, ya masuk ke dalam vagina. Dan posisi tangannya ada di luar adalah mencakup sebanyak mungkin bagian belakang uterus, ya bagian luar. Dan untuk KBE ini juga prinsipnya sama dengan KBI, hanya saja semua tangan berada di luar. Ini ada di atas sifisis ya, yang ini ada di belakang korpus uterus sama dengan yang KBI. Lalu ada penanganan yang selanjutnya adalah KBA. KBA adalah kompresi bimanual aorta, ya, yang mana yang ditekan atau yang kita lakukan penekanan adalah aorta abdominalis yang ada hubungannya nanti dengan uterus ini supaya perdarahan dapat berhenti, ya. Nah, itu untuk atonia uteris. Selanjutnya adalah untuk perlukaan jalan lahir. Ya, ini juga yang bisa menyebabkan penyuluh juga ini di kala 4 biasanya kalau perlukaan jalan lahir ya. Yang sering adalah robekan perineum. Nah, hampir semua, bukan semua ya, maksudnya setiap ibu bersalin itu sering terjadi robekan perineum. Baik itu yang karena memang episiotomi, diperlukan episiotomi maupun yang karena robekan perineumnya secara spontan robek sendiri. Nah, robekan perineum ini ada beberapa derajat. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan juga derajat 4. Ya. Nah, robekan perineum yang melebihi derajat 1 harus dijahit. Ya. Yang derajat 1 itu boleh tidak dijahit, tapi lebih baiknya juga dijahit sih untuk menghindari terjadinya perdarahan sebenarnya. Nah, itu wewenang bidan kalau derajat 1 dan derajat 2. Nah, untuk yang robekan perineum derajat 3 dan 4 ini sudah bukan wewenang bidan lagi. Artinya apabila itu terjadi di klinik bidan ya, di PMB itu bisa nanti dilakukan rujukan, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi untuk dilakukan penjahitan juga. Nah, ini derajat 1 ya, derajat 1 itu hanya di kulit perineum ya sedikit. Derajat 2 sudah di otot perineumnya dan juga vagina ya sedikit. Derajat 3 ini ada di otot sphincter aninya ya sampai ke sini. Lalu untuk derajat 4-nya sudah di dinding depan rektum. Nah, ini derajat 4 ini derajat 3 dan 4 yang tidak diperbolehkan untuk dijahit secara mandiri oleh bidan, jadi harus dirujuk. Nah, untuk robekan atau perlukaan jalan lahir selanjutnya adalah perlukaan yang terjadi di dinding vagina. Yang pertama kita biasa menyebut adalah kalpaporeksis atau robekan melintang atau miring pada bagian atas. Nah, untuk itu penanganannya sama dengan ruptur perineum, dijahit ya sesuai dengan bagian yang robek. Untuk yang kedua adalah fistula. Fistula ini bisa terjadi mendadak karena perlukaan pada vagina yang menembus kandung kemih. Kalau fistulanya itu kecil, ini dapat menutup sendiri. Apabila fistula tidak sembuh, maka 3 bulan postpartum harus dilakukan operasi untuk menutup. Yang selanjutnya adalah robekan serviks. Nah, robekan serviks ini menimbulkan perdarahan dan dapat menjalar ke segmen bawah uterus. Nah, dalam keadaan ini, serviks harus diperiksa dengan menggunakan spekulum. Dan penata laksanaannya juga sama, dilakukan penjahitan. Makanya saat kita mengecek untuk adanya robekan atau perlukaan jalan lahir, kita harus dengan seksama. Apabila robekan jalan lahir yang di daerah perineum kok sudah dijahit tapi perdarahan masih saja terjadi, kita harus mencurigai kemungkinan perdarahan itu dari dalam. Ya, bisa jadi karena perlukaan jalan lahir yang lebih dalam lagi atau di bagian serviks ya. Jadi kita harus memeriksa dengan menggunakan spekulum. Nah, seperti ini biasanya yang akan dilakukan penjahitan ya, biasanya robek itu di daerah situ untuk robekan serviks. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke video
berikutnya untuk materi lanjutan dari penyulit yang terjadi pada kala 3 dan kala 4, silahkan like dulu video kali ini, komen, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih.